Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami bawa segenap hati, jiwa kami, tubuh kami Tuhan. Kami mau bawa semuanya Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan akan bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Amin. Kami mau serahkan Tuhan jalannya ibadah kami. Dari awal sampai akhirnya nanti dalam tangan-Mu. Berkati kami juga lewat firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu yang membawa kekuatan dan pengharapan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kami datang padamu Tuhan. Kami bawa hidup kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang kudus. Ku datang Tuhan dalam berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta
bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi Kami sembah Engkau Tuhan. Kudus, 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 kudus. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu ya Allah kami yang maha kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar mulut kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Biar mulut kami menyanyikan kekudusan nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. 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 Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Katakan sing hallelujah, sing hallelujah.
Christ is risen, Christ is risen from the dead. Sing, Christ is risen from the dead. Sing, Christ is risen. Sing, Christ is risen. Sing, Christ is risen from the dead. Sing, Christ is risen from the dead. Sing, Christ is risen from the dead. Sing, Christ is risen. Sing, Christ is risen. Sing, Christ is risen from the dead. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Amin Tuhan. Selama kami hidup Tuhan, kami mau memuji-muji nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Amin. Mari kita puji Tuhan kita. Jalan hidup orang benar. Amin. Biar Tuhan yang senantiasa menuntun setiap langkah kita. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila
Tuhan yang senantiasa memegang hidup kita. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Karena kami tidak mampu tanpa-Mu Tuhan. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu.
karunia-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kasih-Mu setiap waktu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Dalam Roh-Mu nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Sertai kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Kami perlu Tuhan, kami perlu hadiran Tuhan dalam hidup kami, untuk menuntun kami, memimpin kami kepada kebenaran, supaya kami benar-benar jadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Kami hidup dalam kemenangan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan orang boleh melihat bahwa Yesus hidup dalam kehidupan kami. Ada Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kami, dan banyak orang diselamatkan Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Jadikan kami terang-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini, tengah-tengah dunia yang gelap ini Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang menjadi terang Tuhan di akhir zaman ini. Itu sebabnya Tuhan, jangan tinggalkan kami, sertai kami Tuhan senantiasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan bajaklah tanah hati kami, supaya hati kami menjadi tanah yang baik, sehingga firman yang ditabur itu boleh tumbuh subur dan berbuah dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, inilah Engkau perkenankan dalam hidup kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga kami layak disebut anak-anak Tuhan. Kami layak menjadi orang-orang yang akan menghuni surga. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam tangan-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, urapi Tuhan, urapan yang baru, sehingga firman itu Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Saudaraku, hari ini kita sampai pada seri yang ketiga, merebut hati Tuhan agar mengulurkan tangan. Ya, nah minggu lalu saya telah menyampaikan manfaat langsung dari janji Tuhan yang menjawab kebutuhan Ishak di masa krisis. Ya, ada dua, yaitu Tuhan berkata, I will be with thee, aku akan bersamamu. Dan itu bicara proteksi. Dan yang kedua Tuhan berkata, I will bless thee, aku akan memberkatimu. Itu bicara tentang kesejahteraan. Ya. Dan dua hal ini yang juga kita butuhkan dalam masa yang sekarang ini. Ya. Dan ini mesti menjadi doa kita. Tuhan, bersamalah dengan aku, sertai, supaya kemanapun kita pergi, kita aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Ya. Dan kita juga perlu minta Tuhan memberkati kita. Sepandainya kita, sekuatnya kita, sehebat kita punya kenalan-kenalan, kolega-kolega, kita perlu Tuhan memberkati kita. Saudaraku. Nah, minggu lalu saya juga meninggalkan catatan yang belum sempat kita dalami dan akan kita dalami hari ini, ya, yaitu dari surat Filipi 3 ayat yang ke-20. Mari kita baca ayat ini kembali bersama, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus
sebagai juru selamat. Amin. Politeuma, ya, ini diksi yang memang sengaja Paulus pilih untuk menasihati orang percaya, termasuk kita, supaya kita ini berbuat yang pantas gitu, sesuai dengan identitas kita sebagai warga kerajaan surga. Karena politeuma kita adalah kerajaan surga. Ya, jadi kita perlu menjaga diri kita, ya, identitas kita sebagai warga surga. Dan saya ingin mengingatkan Anda, suku, definisi orang asing itu apa, ya? Mengapa orang disebut orang asing? Ya, disebut orang asing karena orang itu berbeda dari dalam segala peri kehidupannya. Ya, dia beda cara pandangnya, dia beda cara bicaranya, cara hidupnya dan kebiasaan orang itu. Ya, dan dia mempertahankan, ya, perbedaan itu. Saudaraku. Nah, kalau misalnya, ya, saat ini pagi ini ada yang datang di tengah-tengah kita, ya, penampilannya beda dari kita, ya, dia mungkin pakai baju yang beda, ya, ibarat kata bayangan aja orang Eskimo datang ke sini, dia pakai baju Eskimo. Apa yang akan terjadi? Kita kan menjadikan dia apa? Pusat perhatian kita, ya, kita semua akan melihat dia, dan dalam hati kita ini siapa? Ya, dan kita membuat kesan ini orang aneh, ya, wong hawanya seperti ini kok pakai baju seperti itu, ya. Nah, jadi kita ini menganggap orang itu beda, ya, ketika apa? Ketika ukurannya adalah diri kita atau kelompok kita, ya. Kalau dia beda dari kalangan umum, ya, dia akan diidentifikasi, dia akan disebut sebagai orang asing. Ya. Dan bukan hanya dipandang sebagai orang asing, dia akan dianggap aneh. Ya. Bahkan mungkin orang menyebutnya ini alien ini. Makhluk dari mana ini? Dan bahasa Jawanya menyebut wagu. Ki wong ki wagu. Wagu itu bahasa Jawa, ya. Bahasa Indonesianya janggal. Kita akan menganggap janggal apa yang ada pada orang itu, mungkin penampilannya, mungkin omongannya, ya, dan sebagainya. Bahkan mungkin orang itu bisa dipandang bodoh, ya, dengan keberadaannya dia. Nah, saudaraku, apa yang saya sampaikan ini, ya, saya sampaikan untuk membentuk kerangka berpikir kita. Kita seperti juga Ishak, ya, kita disuruh menjadi orang asing. Siapkah kita dipandang aneh? Siapkah kita dipandang janggal? Bahkan siapkah kita dipandang bodoh? Ya, mari kita membaca 1 Korintus 1 ayat 18. Bersama kita baca, ya, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Kata pemberitaan itu di dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata preaching. Preaching itu artinya khotbah. Ya, sebab khotbah tentang salib atau sebab pengajaran tentang salib memang adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, khotbah itu, pengajaran itu, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudaraku, tadi saya tanyakan, apakah Anda rela? Apakah Anda siap disebut orang bodoh? Ya, biasanya kan kita itu tidak suka kalau dibodoh-bodohkan, ya, saudara. Benar tidak? Ada yang senang dibodoh-bodohkan. Tapi sebenarnya kita perlu renungkan, so, bodoh itu relatif. Menurut siapa? Benar tidak? Ayat ini kan bilang begitu. Bodoh bagi yang akan binasa. Ya.
Karena itu sebenarnya kita tidak perlulah keberatan dikatakan bodoh. Ya, justru ayat ini bilang apa? Kalau memang kita ini orang yang diselamatkan, ya kita pasti dipandang bodoh. Ya. Nah, karena itu saya ingin tunjukkan kepada saudara ya, ayat selanjutnya 1 Korintus 1 ayat 21 dan 27. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Dunia itu ya, mereka itu tidak mengenal Allah, tidak mengenal hikmatnya. Ya. Nah, karena tidak mengenal itu ya, sekarang siapa yang mau percaya itu yang Tuhan mau selamatkan. Ya. Mereka yang tidak percaya, dunia yang tidak mau percaya kan mereka akan binasa. Tapi siapa yang mau percaya, Tuhan akan selamatkan. Ya. Walaupun mungkin dipandang tadi bodoh oleh dunia. Ayat yang ke-27 bersama. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Amin. Tadi saya membangun pikiran kita dari definisi orang asing. Dia dikatakan asing karena beda. Beda apa yang ada pada dia, penampilannya, bajunya, mungkin potongan rambutnya, omongannya, cara berpikirnya. Yang kadang-kadang bisa dikatakan aneh, wagu, janggal, bahkan bisa dikatakan bodoh. Ya, kadang-kadang kalau kita melihat kebudayaan yang beda dari kita itu kemudian mengukur kebudayaan itu dengan apa yang ada pada kita. Ya, kita berbudaya pakaiannya lengkap. Tapi misalnya suku-suku tertentu mereka bajunya mungkin tidak lengkap. Ya, dan kemudian kita mengatakan itu aneh. Tapi bagi mereka kita juga aneh. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Kadang kita keberatan disebut bodoh, tapi bodoh itu relatif. Di hadapan siapa? Di hadapan dunia memang kita bodoh. Kalau kita mau mengikuti jalan Tuhan. Nah, saya ingin menunjukkan kepada saudara apa yang menjadi kebodohan dalam tanda kutip yang Ishak lakukan, yang membuat dia diselamatkan. Tadi kan Tuhan bilang apa? Yang bodoh di hadapan dunia itu diselamatkan oleh Allah. Dan yang dianggap bodoh itu yang dipakai Tuhan untuk mempermalukan. Apa yang Ishak lakukan yang membuat dia diselamatkan dan yang membuat orang Filistin akhirnya malu kepada Ishak. Ya, mari kita lihat catatan kita ini, ya. Yang pertama, ya, kita lihat Kejadian 26 ayat 6. Ya. Kita baca ayat ini, 2, 3. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Apa yang dapat kita simpulkan dengan satu kalimat pendek ini? Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ya, tentu kita mesti melihat konteksnya. Kita tahu, ya sudah kita bicarakan. Ini kan kelaparan. Ya, maka ketika ada kelaparan, tentu orang mesti berusaha mempertahankan hidupnya dengan apa? Cari solusi. Secara manusiawi, solusi yang logis dan pragmatis adalah pergi ke Mesir. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan pergi ke Mesir. Yang kita dalami dengan terjemahan bahasa Inggris mengatakan, jangan turun ke Mesir. Ya. Dan ayat ini mengatakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Kesimpulannya apa? Yang pertama, Ishak itu taat. Ya, dan saya tulis yang pertama yang dilakukan oleh Ishak adalah ketaatan pada nasihat dalam tanda kutip nasihat bodoh firman Tuhan. Benar loh, kadang-kadang bagi orang dunia apa yang firman Tuhan katakan itu bodoh.
Kita kan membaca itu ayat yang sangat terkenal ya. Jikalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Bagi orang dunia itu apa? Bodoh. Kalau kamu diminta bajumu, kasihkan juga jubahmu. Loh, diminta baju, tidak dipertahankan, malah suruh kasih sak jubahnya. Jika engkau disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah dengan orang itu 2 mil. Ya, saudaraku. Nah, ini yang dilakukan Ishak. Alih-alih mengikuti logika rasional untuk pergi ke Mesir, yang juga mungkin pada waktu itu menjadi tujuan banyak orang. Karena waktu itu kelaparan di negeri itu, orang pindah. Tapi justru Ishak memilih untuk tetap tinggal. Karena apa? Karena taat. Kenapa dia taat? Karena percaya. Jadi kalau kita menyebut diri kita orang percaya, mestinya kita taat. Ya. Dan sekali lagi saya tanya, benarkah Anda orang percaya? Benarkah Anda itu orang yang taat kepada firman Tuhan? Jadi saudaraku, kalau kita mau taat, ada buahnya. Ya, apa dari buah ketaatan? Diberkati. Ya. Jadi karena Ishak itu taat, maka dia beroleh buah dari ketaatan itu apa? Diberkati. Ingat ya, Tuhan berkata, I will. I will dikatakan apa? Setelah Tuhan berkata kepada Ishak, sojourn, jadilah orang asing. Maka aku akan, salah satunya apa? Memberkatimu. Jadi kenapa dia diberkati? Ya karena taat. Ya, sekarang kita baca ayatnya ya. Kejadian 26 ayat 12 bersama kita baca 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Amin. Ya. Ayat 12 ini mencatat waktu itu Ishak menabur, dan tahun itu dia mendapat hasil 100 kali lipat. Kenapa? Karena ia diberkati Tuhan. Apa artinya dia diberkati Tuhan? Hasilnya 100 kali lipat. Tetapi sebenarnya apa sih yang Tuhan kasih kepada Ishak? Apakah Tuhan menyulap tanamannya? Ya, ingat ya, konteksnya ini apa? Kelaparan. Dan kelaparannya sudah kita definisikan. Kenapa bisa kelaparan? Kenapa bisa terjadi kelangkaan pangan? Ya, pasti karena ada sesuatu. Sesuatunya apa? Tidak ada air. Ya. Nah, kita sekarang baca ayat 18 ya. Kejadian 26, 18, 2, 3. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abram, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Amin. Kalau kita lihat urutan ayatnya, logika wajarnya ayat 12 itu mendahului ayat 18. Tetapi gaya bahasa penulisan itu tidak selalu begitu, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita nulis kadang-kadang ya, kita bisa menulis kesimpulan itu di depan atau bisa nulis kesimpulan itu di belakang. Ada paragraf induktif dan deduktif. Kalimat kan juga begitu, karangan juga begitu ya. Nah, ayat 18 ini sebenarnya terjadinya ya, ini ada di depan logikanya. Mana lebih dulu, gali sumur dulu atau menabur dulu? Pasti butuh air dulu, betul tidak? So, ya. Jadi sebelum nabur apa tuh? Mencangkul, membajak. Tetapi itu perlu didului dengan apa? Kepastian ada air di situ. Benar tidak? Nah,
Karena menemukan air baru bisa nanam. Dan air yang ditemukan ya berasal dari mana? Dari sumur. Sumur yang apa? Sumur yang dulu pernah digali oleh Abraham, tapi sumur itu diapakan? Ditutup oleh orang Filistin. Biasanya sumur kalau sudah ditutup jadi apa sumurnya? Mati. Ya. Dan ketika digali lagi, ya, justru sumur itu mengeluarkan air lagi. Ya. Dan ini yang ajaib. Ya. Saudaraku, kenapa? Karena Tuhan yang melakukan itu. Itu yang tadi disebut Ishak diberkati Tuhan. Ya, dia nemu sumur. Ya. Jadi karena dia taat untuk menjadi orang asing, tidak pergi ke Mesir, maka dia diberkati. Catatan penting buat kita. Kalau kita mau diberkati, kita mesti taat. Ya, walaupun taatnya itu bisa dipandang bodoh oleh dunia. Tapi kalau kita mau diberkati ya sudah. Ya, relakan aja. Walaupun dianggap bodoh. Tapi yakin, ya, Tuhan pasti akan memberkati. Karena kita mau taat. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan oleh Ishak? Kebodohan apa? Ya, kebodohan yang dilakukan Ishak yang membuat dia diberkati. Dia itu selalu belajar mengalah. Dia belajar untuk merelakan, melepas haknya. Ya, kita baca ya. Kejadian 26 ayat 20 sampai 22. Bersama, 2, 3. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek. Karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain. Dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Amin. Ya. Apa yang ada di benak pikiran kita? Kalau hak kita, milik kita diambil oleh orang lain. Wah, coba kalau milik kita itu diambil orang lain. Perasaan Anda gimana? Pasti jengkel. Ya. Marah. Ya. Milik Anda apa? Ya bisa macam-macam ya. Benar tidak? Barang. Ya, uang. Bahkan mungkin suami atau istri diambil orang. Apa yang muncul? Jengkel pasti. Marah. Ya, tapi mungkin juga bisa ngenes. Ya. Ngenes gitu ya, self pity. Duh, repot koyong ini. Nah, yang kedua apa? Kalau milik kita diambil, kita pasti berusaha mempertahankan, benar tidak? Ya, maka tadi kita mencatat, ya, mereka bertengkar. Awalnya Ishak juga tidak mau gitu loh, melepas hak itu, sehingga terjadi apa? Pertengkaran. Tapi untungnya sampai bertengkar aja ya, tidak sampai berantem. Benar tidak? Ya, bertengkar itu apa? Cekcok, adu mulut. Tapi kalau berantem atau berkelahi sudah main tangan. Ishak tidak sampai berkelahi, tidak sampai ya pukul-pukulan. Dia bertengkar, iya. Tapi kemudian apa? Dia relakan. Ya.
Nah, satu lagi, apa yang ada di hati dan pikiran saat hak milik kita diambil oleh orang lain? Kita kan berkata, mengapa? Kita tuh kalau ngalami yang tidak enak kan kita selalu berkata, nopo yo, kenapa? Why? Itu semua orang di seluruh dunia ngomongnya begitu. Ya, orang yang bahasa Inggris berkata, why Lord, why? Orang yang berbahasa Indonesia mengatakan, mengapa Tuhan? Kalau berbahasa Jawa ngomongnya apa? Nopo kok ngini? Ya, pertanyaan sama. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Itu kan punya lo, kenapa kok sampai direbut? Ya. Dan saya kasih tahu ya, sumur di sana, apalagi pada zaman itu dengan teknologi yang terbatas, itu aset yang sangat mahal. Jangan bayangkan sumur di sana 3 meter luar air, bisa 50 meter untuk mendapatkan air. Jadi usaha yang sangat luar biasa, aset yang sangat mahal, investasi yang sangat besar, tapi diambil orang. Ketika itu terjadi pada diri kita, kita tentu akan berkata, kenapa ya? Kok Tuhan kok tidak belani ya? Kok Tuhan kok tidak ngelindungi aku? Itu pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul dalam benak kita ketika milik kita diambil oleh orang lain. Tapi coba kenapa kita tidak berpikir yang sebaliknya? Ya, aduh, barangku diambil, aduh, orang itu nipu saya, aduh, orang itu tegel sama saya. Ya. Apa yang kita pikir? Coba. Kita mesti belajar berkata, oh, Tuhan mungkin sedang mau nilai saya. Kalau bahasa Alkitabnya, Tuhan sedang menguji hati saya. Ya, kalau milik kita diambil, ya kita mau dinilai loh. Nek punyamu tak ambil, kamu kira-kira gimana? Ya, kamu akan berkelahi enggak? Bunuh-bunuhan enggak? Atau mandek sampai bertengkar? Atau justru kamu tidak mau bertengkar, kamu ngalah pindah ke tempat lain, bikin lagi. Ya. Dan itulah yang dilakukan oleh Ishak. Tadi kita baca berapa kali dia gali sumur? 2 kali dia gali, 2 kali diminta. Baru yang ketiga tidak terjadi pertengkaran. Ya. Jadi istilahnya ngalahnya tidak cuma sekali loh, tapi 2 kali. Ya, dari situ saya ingin menunjukkan, ya, Ishak itu hatinya murah. Ya, ya wislah. Ya, nah apa kata Tuhan tentang hati yang murah? Kita baca Amsal 11 ayat 17 dan Matius 5 ayat 7. Amsal 11 ayat 17. 2, 3. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya. Jadi ketika Ishak bermurah hati, dia sedang berbuat baik kepada siapa? Dirinya sendiri. Ya. Nah, kita mesti imani kata-kata ini. Walaupun menurut orang dunia goblok, tekmu kok dikasih no. Benar tidak sih? Tapi Tuhan ngajarnya kebalik. Kamu murah hati, kamu sedang berbuat baik pada dirimu sendiri. Ya, tentu reaksi spontannya ya kecewa gitu, jengkel, mangkel. Ya, saya merasakan hal yang sama, mangkel saya. Ya,
bangetan. Ya. Tapi setelah itu saya mau apa? Mau saya datangi, saya maki, saya damprat. Kalau saya melakukan seperti itu, saya nyiksa diri saya sendiri. Ya. Tapi ketika saya, ya sudahlah, ya dia tega ya wis ben lah. Ya, saya percayalah nanti Tuhan ganti dengan kemurahannya. Amin. Ya. Nah, saudaraku, Kejadian 26 ayat 26 sampai 29 bersama kita baca. 2, 3. Datanglah Abimelekh dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia supaya antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengangkat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Apa yang kita baca ini, saudara? Yang kita baca adalah Abimelekh yang nanti Anda teliti ya. Sebelumnya ngusir, pergi karena kamu sekarang lebih besar dari kami. Diusir. Ya. Tapi setelah diusir, kemanapun Ishak pergi, dia selalu menemukan sumber air. Dan itu dilihat oleh Abimelekh dan orang-orang Filistin. Dan sekarang mereka sadar, Tuhan menyertai Ishak. Dan sekarang mereka ini datang. Yang tadinya ngusir, sekarang malah datang. Artinya apa? Malu mestinya. Apalagi Ishak ngomong, loh, ngapain kamu kesini? Kan kamu udah ngusir aku. Dan orang ini datang untuk apa? Bikin perjanjian damai. Yang tadi kita baca. Yang dianggap bodoh dipakai Tuhan untuk mempermalukan dunia. Ya, dan mempermalukannya bukan menyebarkan hoax, menceritakan kejelekan-kejelekan. Enggak loh sih. Mempermalukannya dengan apa? Abimelekh datang minta tolong sama Ishak. Supaya mau berbuat perdamaian, membuat perjanjian. Ya. Dan Abimelekh mengatakan, engkau itu disertai Tuhan dan engkau diberkati Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, belajar untuk taat. Percaya itu taat. Jadi jangan ngaku percaya kalau tidak taat. Kalau Anda percaya, taati firman Tuhan. Walaupun dipandang bodoh. Dan yang kedua, belajarlah untuk apa? Mengalah. Ya, mengalah. Dengan mengalah, Tuhan nanti yang akan membela kita. Amin. Kita datang pada Tuhan. Kita akan nyanyikan waktu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup.
izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudaraku, seringkali ya kalau kita menghadapi satu masalah, kita kadang-kadang berpikir, ya sudah, mungkin akhirnya kayak begini. Saya ingin mengajak kita percaya bahwa akhirnya bukan seperti itu. Akhirnya adalah hal yang indah. Mari kita belajar percaya bahwa pasti ujungnya indah. Dan ini baik untuk kita alami. Kalau itu diizinkan Tuhan, pasti itu maksudnya baik buat kita. Minimal untuk membentuk kita. Coba kalau Ishak berpikir, aduh, aku ndak boleh ke Mesir, sekarang aku gali sumur aja direbut. Ya mungkin sudah nasibku kayak gini. Tidak. Tadi kita baca, dia justru menabur dan mendapatkan hasil yang 100 kali lipat. Indah. Taat itu indah. Walaupun sakit ya. Sakit memang. Taat itu sakit sekali. Ya. Mungkin kalau pakai kekuatan sendiri mungkin lebih cepat, lebih enak. Pergi ke Mesir itu lebih cepat. Nggak usah soro. Tapi itu bukan jalan Tuhan, itu bukan maunya Tuhan. Tuhan maunya kita belajar untuk mempertahankan identitas kita. Tetaplah taat dan belajarlah untuk melepas. Sebenarnya Ishak bisa, dia punya pasukan, dia punya orang banyak. Dia bisa bertengkar, dia bisa berperang dengan Abimelek. Tetapi dia rela ngalah. Dia tidak membela diri, tapi Tuhan yang membela dia. Itu dahsyat. Mari kita belajar. Percaya. Percayakan hidupmu pada Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Amin. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya
Angkat tangan kita. Tetap percaya waktu Tuhan pasti. Sekali lagi. Lewati cobaan, angkat tangan kita. Hatimu, angkat hatimu, pandang penebusmu, pandang pembelamu, percayakan hidupmu, percayakan dirimu. Haleluya. Tuhan tidak akan memaksa engkau, tapi engkau bisa memilih. Apakah engkau mau memilih ikut cara Tuhan, atau engkau akan memilih caramu sendiri? Ishak sebenarnya dia bisa pergi ke Mesir, tetapi dia memilih untuk tinggal di Gerar. Walaupun setelah tinggal di Gerar, apa yang terjadi justru lebih menyakitkan. Tetapi Ishak tetap percaya dan dia ikut cara Tuhan. Dia sebenarnya punya hak untuk mempertahankan sumur-sumur yang telah digali. Bahkan itu adalah sumur tinggalan ayahnya Abraham. Tapi Ishak memilih untuk melepaskan hak-haknya. Engkau juga bisa sebenarnya menggunakan cara dan kekuatanmu. Tapi kalau engkau mau menyerahkan pembelaanmu pada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menolong. Itu sebabnya Ishak diberkati dan dia disertai oleh Tuhan. Pilihan ada pada kita. Saya mengajak Anda untuk memilih taat. Dan mari kita katakan pilihan kita pada Tuhan. Tuhan, kami telah mendengar firman. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya untuk taat kepada Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk melepaskan, merelakan hak-hak kami. Kami melepaskan kemauan kami, kehendak kami untuk takluk kepada kehendak. Karena kami memilih Tuhan untuk beroleh penyertaan-Mu dan beroleh berkat-Mu. Itu yang kami perlu saat ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengikuti kehendak-Mu. Walaupun sakit, tapi kami mau memandang Engkau sedang menilai hati kami. Engkau sedang menilai hati kami. Waktu kedatangan-Mu tidak lama lagi. Kami sedang dinilai. Kami sedang disaring untuk boleh bersama dengan Tuhan. Kami mau rela Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami alami ini bukan akhir hidup kami. Tetapi kami percaya Tuhan sanggup mengubah apa yang kami alami ini. Ujungnya indah. Tuhan membuat indah segala sesuatu pada waktunya.
Terima kasih Bapa. Tuhan menolong kepada kami semua. Dan sekarang Tuhan, kami juga mau belajar menabur. Sebab kalau kami menabur, kami akan menuai. Kami persembahkan segala persembahan keuangan kami untuk pekerjaan Tuhan dan juga untuk mendukung pelayanan hamba Tuhan. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kuduskanlah dan pakailah semua persembahan kami untuk kemuliaan-Mu. Dan biar melalui persembahan kami banyak orang diberkati dan memuliakan Tuhan. Terima kasih. Tuhan, sekarang ulurkanlah tangan-Mu atas kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan juga kesembuhan bagi yang sakit. Dan biarlah damai sejahtera turun atas kita, sukacita memenuhi kita senantiasa. Dan hiduplah selalu dalam kasih sayang Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami terima semuanya ini dengan iman dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berterima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu pada ibadah selanjutnya. Amin.